Halo guys, kami kelompok 4 akan menampilkan skenario kejadian Sentinel. Ini merupakan implementasi dari mata kuliah penjaminan mutu farmasi rumah sakit. Sentinel event merupakan kejadian tidak terduga yang fatal atau berdampak parah, bukan karena penyakitnya, namun terkait dengan pelayanan, termasuk kesalahan terkait obat atau resep. Dengan tujuan menjadi indikator kerentanan sistem, pemicu analisis mendalam atau RCA, untuk menemukan kegagalan sistem, bukan menyalahkan individu, dan meningkatkan mutu pelayanan farmasi menyeluruh. Mutu penyimpanan di apotik Jannah disusun sesuai alfabet, bentuk sediaan, pemantauan berkala kartu stok saat pergantian shift, wadah dan perlabelan, diberi logo high alert, dan diberi logo LASA. Halo teman-teman, jadi sini saya memimpin untuk penyimpanan obat di apotik Jannah. Untuk apotik Jannah sendiri itu penyimpanan obatnya disusun berdasarkan alfabet. Jadi di sini ada yang pertama A, kemudian B, C, gitu, dan seterusnya. Untuk obat yang LASA dan high alert itu kami beri label seperti ini. Ini untuk yang LASA. Untuk LASA diberi label seperti ini. Kemudian untuk yang warna merah ini untuk obat high alert. Kemudian untuk rak yang sebelah sini, di sini ada obat pates. Kemudian ini khusus untuk obat sirup dan sini untuk penyimpanan obat OTC. Kemudian ini untuk obat generik. Nah, karena di apotik kami memiliki praktek dokter anak, kemudian di atas sini ada penyimpanan susu untuk kebutuhan pasien. Kemudian untuk di bagian bawah sini ini adalah penyimpanan alkes. Berikut kronologi Sentinel pada klinik Jannah. Seorang pasien rawat jalan dengan penyakit kronik datang ke klinik bersama suaminya untuk kontrol rutin. Dalam proses pelayanan, terjadi beberapa potensi dan kejadian serius keselamatan pasien akibat kesalahan identitas pasien, komunikasi yang tidak efektif, dan verifikasi obat yang kurang optimal. Namun, melalui budaya keselamatan pasien dan komunikasi farmasis, resiko dapat diidentifikasi dan dicegah sebelum menimbulkan dampak fatal. Berikut permasalahan yang diangkat pada Sentinel event. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya pengen daftar, Mbak. Oh, sebelumnya udah pernah berobat di sini? Udah. Atas nama siapa? April. Tanggal lahirnya 15 November 1977? Bukan. Oh, bukan ya? Ya. Bentar ya, Bia. Saya lihat cek dulu. Ada apa nama panjangnya ada nggak, Bu? Nama panjangnya Aprilia. Aprilia. Tanggal lahirnya berapa? Tanggal lahirnya 18 November. Alamatnya di mana? Di Kamboja. Baik, ini sudah saya registrasi ya, Bu ya. Lanjutkan ke cek. Kita cek lagi dulu ya. Maaf, tangan. Ibu tekanan darahnya tinggi ya, Bu ya. 150/90. Ibu sebelumnya ada riwayat penyakit apa? Sebelumnya ada hipertensi. Oke, Ibu saya catat dulu ya di rekam medisnya. Ibu berarti hipertensi ya, Ibu. Selain ini, Ibu ada riwayat penyakit lain? Saya ada penyakit diabetes sama ada luka bakar di kaki yang kiri hilang nafas. Oke. Ibu sebelumnya ada alergi obat? Saya alergi sulfa kembali. Sudah, Ibu, silakan ditunggu. Nanti saya panggil untuk periksa ke dokter ya. Pasien sama pria? Ya. Silakan ya, Bu. Ya, Ibu silakan dulu. Ibu ini tekanan darahnya tinggi ya? Jadi kita periksa dulu, Ibu. Boleh coba ini untuk Dok, saya punya luka bakar di kaki kiri saya. Kali kena kenapa? boleh saya lihat, Bu? Saya bantu ya, Ibu. Ini dokter. Oh ya, nanti kita samping salju ya, Bu, buat luka bakarnya. Saya tulisin sampel dulu ya, Bu. Mohon maaf dokter, ini pasiennya alergi sulfa dan menderita diabetes dokter. Oh, iya. Kasih ya, Sus. Iya, sama-sama.
Ibu ini resepnya nanti tebus di instalasi farmasi ya Ibu pokoknya. Kasih ya dok. Ya semoga sembuh. Bu Aprilia. Benar dengan Ibu Aprilia ya Bu ya? Ini tanggal lahirnya 18 November 1977 ya Bu ya. Alamatnya dari Kamboja. Ibu, sepertinya ini resepnya kelebihan dosis ya. Oh iya, sebentar dulu ya resepnya. Iya benar ini dosis ovalin terlalu tinggi dosisnya. Dia sehari sekali, cuma 3 kali sehari. Seperti dokternya salah nulis. Jadi kamu terima kasih dokternya dulu ya. Halo dokter, iya saya Halo, Bu. apoteker penanggung jawab di apotik. Saya mau izin konfirmasi dokter. Iya kenapa Bu? Iya, untuk obat ini amlodipin saya rasa dosisnya terlalu tinggi dokter. Oh apa iya Bu? Untuk pasien rawat jalan, dia amlodipinnya 5 mg 3 kali sehari sudah makan. Seharusnya 1 kali sehari sudah cukup sih dokter 5 mg. Untuk ini apakah penurunan dosis dokter? Iya Bu, turunin aja jadi 1 kali sehari sudah makan ya. Untuk sediaannya tetap aja pakai yang 5 mg. Oh ya baik, dosisnya akan saya turunkan ya. Jadi aturan pakainya 1 kali sehari sudah makan tetap 5 mg. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama dokter. Berikut resep obat dan dosis yang salah. Berikut penjabaran insiden sentinel yang dapat dicegah. Sebelumnya, apoteker melakukan screening resep pada obat yang akan disiapkan oleh TTK. Permisi Bu, ini ada resep baru masuk. Tolong di double check ya Bu ya. Kasih ya. Iya. Pasien atas nama Aprilia. Jadi Mbak, ini obatnya ada 3 item. Yang pertama obat hipertensinya amlodipin. Dosisnya 5 mg diminum 1 kali sehari. Sesudah makan dia diminumnya pagi ya. Nah ini ada obat lambungnya sukralfat diminum 3 kali sehari, 1 sendok makan. 1 sendok makan itu setara sama 15 ml. Di sini udah ada aturan pakainya. Yang ini diminum sebelum makan. Jadi sebelum diminum dikocok terlebih dahulu ya, soalnya ngendap dia biar rata obatnya. Nah yang ini ibunya luka apa nih? Ada luka bakar. Oh luka bakar ya. Oh iya luka bakar. Jadi ini dioles tipis-tipis ya Bu ya, di kulit yang terbakarnya itu ya. 3 kali sehari. 3 kali ya? 3 kali sehari. Ibu biasanya kalau abis berbaring atau tidur langsung berdiri atau duduk dulu ya Bu ya? Biasanya saya langsung berdiri Bu. Nah itu tuh bisa ngaruhin tekanan darah juga Bu. Nah yang biasanya kita dari duduk langsung, dari tiduran langsung berdiri, itu bikin kepala kita kelayangan atau pusing. Nah jadi tubuh itu perlu menyesuaikan diri, jadi tekanan darah kita agar tidak melonjak gitu Bu. Nah juga memberi waktu untuk otak itu sadar dulu sebelum kita beraktivitas, makanya perlu dijeda dari berbaring ke duduk dulu. Oh jadi saya harus duduk dulu ya nanti kalau misalnya bangun tidur. Iya benar. Ibu juga disarankan di rumah ada alat buat cek darah yang otomatis itu nggak Bu? Yang digital? Ada. Oh ada ya. Nah di rumah nanti sering-sering kontrol rutin ya, biar kita tahu darahnya stabil apa enggak gitu kan. Terus kalau misalnya ngerasa pusing ataupun ngerasa mual atau muntah yang berasa nggak enak, langsung aja ke klinik terdekat atau rumah sakit terdekat buat kontrol gitu ya Bu ya. Ada lagi Bu yang mau ditanyain? Saya mau nanya yang sirup ini. Ini kenapa sebelum makan ya minumnya? Rata-rata untuk obat lambung itu diminum sebelum makan, karena untuk sukralfat sendiri itu tujuannya untuk melapisi dinding lambung Bu. Ketika perut kita lagi kosong, di asam lambungnya lagi naik. Nah, jadi dinding lambung itu dilapisin terlebih dahulu sebelum ada asupan makanan. Nah, ini juga diminum 1 jam sebelum makan direkomendasiin, atau 2 jam setelah makan juga nggak apa-apa. Yang penting dalam keadaan perut kosong. Ada yang mau ditanyain lagi Bu? Satu lagi, saya ingin tahu ini expirednya ada nggak ya, atau bisa dipakai terus sampai habis?
Oh gitu. Nah untuk obat-obatannya ini expirednya udah sesuai dengan kemasan Ibu. Biasanya 1-2 tahun. Cuman untuk obat Sucralfate ini ada expired setelah dibuka sekitar 1-2 bulan. Nah untuk yang Bioplacenton ini kan obat salep. Nah dia expirednya sekitar 6-12 bulan aja. Oh iya. Jadi nanti kalau misalnya obatnya masih ada tapi udah lewat dari expirednya dibuang ya? Iya dibuang aja. Nanti kan biasanya kalau obat kayak gini itu dia ada perubahan Bu, kayak bau, rasa, dan warna. Nah kalau misalnya di awal sudah warnanya berbeda sama setelah dirasa expired, sebaiknya dibuang aja, beli yang baru gitu. Disarankan juga Ibu untuk penyimpanannya. Biasanya Ibu nyimpennya di mana? Biasanya sih saya nyimpennya asal-asal sih, kadang di atas meja, kadang dalam kulkas. Oh, jangan kayak gitu ya Bu ya. Soalnya obat-obatan ini ada stabilitas obatnya. Obat-obat untuk obat-obat ini stabil dalam keadaan suhu ruangan. Suhu ruangan itu 25-30 derajat. Nanti kalau misalnya tidak sesuai suhu ruangan, dia bisa merusak obatnya, bahkan mempercepat expired dari obatnya. Gitu. Udah lagi Bu tanyain? Berarti saya simpennya di kamar boleh? Di kamar boleh, kamar termasuk suhu ruangan. Juga disarankan Ibu ini kan obat-obat yang kimianya ya. Di rumah sering olahraga, situ tidur yang cukup, terus kurangin juga konsumsi garumnya. Terus makan makanan yang tinggi kalium dan juga buah-buahan dan sayur seperti kayak alpukat, terus brokoli, itu bagus untuk darah tingginya. Dan juga jangan stres ya Bu ya, dikelola stresnya ya. Ada lagi Bu yang ditanyain? Udah cukup jelas Ini aja. Oke Bu. Obatnya nanti ambil di kasir ya Bu ya, sekalian pembayaran nanti dipanggil. Oke, terima kasih Bu. Semoga sehat selalu. Pasien atas nama Ibu Aprilia ya Bu ya tadi ya, habis dari dokter umum ya. Biaya administrasinya sama obatnya itu totalnya 150.000. Ibu badannya mau kayak apa? Ada. Badannya 150.000. Enggak bisa. Itu obatnya. Terima kasih Bu. Berikut contoh form kejadian. Berikut perbandingan resep salah dan resep aman, di mana pada insiden sentinel resiko terkontrol dan dapat dicegah. Lalu, indikator pembelajaran yang dapat kita ambil dari insiden sentinel, pertama, memahami konsep pasien safety, kedua, menerapkan pasien safety, tiga, komunikasi farmasis, dan terakhir, identifikasi dan pencegahan insiden. Pesan utama yang dapat kita ambil pada alur cerita bahwasannya budaya keselamatan pasien bukan mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana mencegah kesalahan agar tidak terulang dan melindungi pasien dari cedera serius atau kematian.